persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang begitu Menara Doa dengan kami bersama-sama. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang kembali ya Tuhan, berkumpul di Menara Doa ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bawa kami ya Tuhan Roh Kudus untuk kami mengalami Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan. Berkati kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Jamah kami ya Tuhan, ubahkan seluruh kehidupan kami. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami punya beban masalah apapun Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami hari ini Roh Kudus, urapi dan berkati ya Tuhan secara khusus ya Tuhan. Firman-Mu yang akan disampaikan buat kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ini doa kami ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
selamanya. Mari datang sembah Dia. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mau ada terus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bawa kami hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh memberkati hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa buat kami Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersama. Lebih lagi katakan sungguh indah bersamamu selamanya. Mari datang sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Bawa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi Roh Kudus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu selalu baru, anugerah-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan. Yesus Engkau luar biasa.
kasih Tuhan, Engkau baik. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dari awal katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Semuanya, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di
hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ya Yesus, ku kagum akan Yesus. Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Syakarala barala 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 ya rala ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inarala ya syandara lama lama. Inarala ya Yesus. Haleluya. Sikirala barala 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 barala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Bersama umat-Mu Tuhan kami boleh beribadah di menara doa Holy Spirit Room ya Tuhan. Dan juga bersama umat mengikuti Tuhan secara online. Kami berdoa ya Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Untuk Tuhan ibadah ini Tuhan. Sementara firman disampaikan Tuhan, kami berdoa biar hadirat Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan setiap firman disampaikan Tuhan, aku berdoa menjadi firman rema ya Tuhan. Yang tertanam di tanah hati kami yang subur ya Tuhan. Jika benih firman disampaikan Tuhan, sungguh itu boleh menjadi benih yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, mengurapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan berbicara, sampaikan pesan-Mu bagi kami setiap pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom Bapak Saudara. Apa kabarnya? Nah, pagi ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul mengalami berjalan bersama Tuhan. Nah, dalam kasih Tuhan, dalam Mazmur 25 ayat 45, Saudara Daud berdoa demikian. Ya, Daud berdoa, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarilah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, kasih Tuhan, kita tahu bahwa Daud saudara adalah seorang raja yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kasih Tuhan, kita tahu ya, jika seorang memiliki jabatan yang tertinggi sebagai raja, biasanya Tuhan, saudara, manusia tuh kadang-kadang lupa ya dengan berpikir dengan jabatan akan memiliki kekuatan, kemampuan untuk bisa mengambil putusan dalam kehidupannya maupun dalam pekerjaannya. Namun dalam hal ini ada hal yang luar biasa saudara. Kita bisa belajar dari Daud saudara, juga hamba-hamba Tuhan yang lain di Alkitab saudara. Ya, walaupun dia ada seorang yang luar biasa, raja yang luar biasa, namun dia tetap berdoa saudara. Itu minta jalan kepada Tuhan saudara, jalan-jalan Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar kenapa kok Daud saudara berdoa minta jalan-jalan Tuhan. Nah, Musa hal yang sama juga dia berdoa saudara. Ya, dalam Keluaran 33 ayat 13 berkata saudara, dia berdoa agar Tuhan tuh menunjukkan jalan-jalannya sehingga Musa mengenal Tuhan supaya ia tetap mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, so di satu sisi lain di mana Musa berdoa minta jalan Tuhan agar dia mendapat kasih karunia saudara, mendapat anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita pelajari kenapa Daud dan Musa itu berdoa minta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan kepada mereka saudara, jalan-jalan Tuhan kepada mereka. Saudara, karena gini saudara, karena kehidupan kita sebagai manusia saudara, itu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Saudara, kita nggak tahu ya akan perjalanan kita. Hari ini oke, kita ada, namun kita nggak tahu besok, kita nggak tahu lusa, minggu depan, ya sebulan ke depan, bahkan setahun ke depan saudara.
Nah, saudara, dalam hal ini saudara ya, karena itulah saudara pentingnya waktu kita minta jalan Tuhan, kita bisa berjalan bersama Tuhan. Ya, ketika kita bisa berjalan ke Tuhan, saudara, kita itu sesungguhnya tidak berjalan sendirian. Sebabnya pentingnya hidup itu berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Alkitab mencatat, saudara, orang-orang yang pernah berjalan bersama Tuhan, saudara, mereka tuh bisa mengalami perubahan di dalam kehidupannya, saudara. Ada sesuatu yang berubah. Alkitab mencatat, saudara, orang yang hidup dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka tuh mengalami perubahan yang hidup secara signifikan setelah mereka tuh berjalan dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama kita tahu Abraham, Musa, Daud, saudara. Mereka mengalami transformasi dalam iman dan karakter mereka pada saat mereka mengikuti perintah Tuhan. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka berjalan dengan Tuhan. Mereka belajar untuk mempercayai Tuhan meskipun menghadapi tantangan besar dalam kehidupan mereka. Yang seringkali saudara berubah dari keraguan menjadi keyakinan yang kokoh, saudara. Nah, dalam perjanjian baru, perubahan ini terlihat jelas dalam kehidupan para rasul dan pengikut Yesus. Salah satu contoh Petrus, yang awal seorang nelayan biasa bisa menjadi pemimpin gereja ya setelah dia mengikuti Yesus. Ada satu perubahan yang luar biasa yang begitu signifikan. Seorang penjala ikan yang tidak terkenal, ya orang gak banyak tahu tentang dia. Tapi setelah dia berjalan dengan Tuhan, banyak orang tahu tentang Petrus, bahkan gereja Tuhan. Sampai hari ini kita tetap menyebut namanya. Kenapa? Namanya bisa menjadi kenal, jadi besar, saudara. Karena dia mau berjalan dengan Tuhan. Paulus yang seorang sebelumnya ada seorang penganiaya jemaat Tuhan atau orang Kristen. Mengalami perubahan radikal setelah pertemuan dengan Yesus menuju jalan ke Damaskus atau jalan ke Damsyik, saudara. Paulus menjadi salah satu rasul terbesar yang menyebarkan Injil ke berbagai bangsa, saudara. Sama kasih Tuhan, jadi kita tahu persis bahwa Alkitab itu menulis bahwa orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, mereka mengalami perubahan. Ya, secara radikal, baik karakter perubahan dalam banyak hal dalam kehidupan mereka. Jadi ketika seseorang mau berjalan bersama Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan dan mengikuti ajaran firman-Nya, maka mereka akan mengalami transformasi baik secara spiritual maupun secara moral, saudara. Itu akan dialami. Nah, karena itu saudara, kita akan belajar pagi hari ini, ada 3 hal yang akan terjadi jika kita mau berjalan dengan Tuhan. Waktu kita memutuskan mau berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun, menjadi penuntun yang setia bagi hidup kita, saudara. Dia berjanji akan menjadi penuntun. Tuhan akan menuntun jalan hidup Bapak Ibu dengan penuh kesetiaan, saudara. Ini janjinya. Dan Mazmur 23 ayat 4 berkata, ya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, saudara. Jadi ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun dengan setia. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, saudara, Tuhan akan berserta kita, saudara. Seorang hamba Tuhan bernama Hudson Taylor berkata, dia berkata demikian, saudara, seorang penginjil ya. Nah, semua raksasa Allah atau hamba-hamba Tuhan yang hebat, ya, mereka tuh adalah orang yang lemah yang melakukan perkara besar bagi Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Saudara, nggak ada hamba Tuhan yang hebat, nggak ada, saudara. Sekalipun hamba Tuhan besar yang kita tahu. Saudara katakan bahwa hamba Tuhan raksasa yang hebat-hebat, saudara. Mereka adalah orang lemah, saudara. Apa yang menyebabkan mereka bisa hebat dipakai Tuhan? Karena mereka mau berjalan dengan Tuhan. Mereka disertai Tuhan, saudara. Kita tahu bahwa Hudson Taylor, meskipun saudara dia itu berasal dari Inggris, pelayannya tuh sangat terkenal di China, saudara. Di mana dia mendirikan China Island Mission, saudara, dan melayani selama lebih dari 50 tahun di China.
Nah, saudara, pengalaman hamba Tuhan ini, saudara, dia melayani di Cina, saudara, sering mengalami ancaman kematian. Bahkan teman-teman para misionaris, mereka mengalami mati syahid, saudara. Mereka dibunuh karena mengabarkan Injil di sana. Dia mengalami kekurangan dana, kena sakit penyakit, saudara. Bahkan istrinya dan anak-anaknya meninggal di dalam pelayanannya. Namun ia tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan lebih nyata daripada ketakutannya, saudara. Nah, dalam Mazmur ini Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, saudara. Sebab gadamu, ya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkat itu yang menyertai aku. Saudara, lembah kekelaman, ya, dalam lembah kekelaman itu bukan sekedar metafora puisi, tetapi itu adalah representasi nyata dari masa-masa sulit yang dialami manusia, saudara. Yaitu bentuknya bisa kehilangan orang yang kita kasih, kegagalan hidup, tekanan mental, masalah keuangan atau penyakit yang mengguncang iman. Itu lembah kekelaman. Nah, Daud penulis Mazmur ini bukan orang asing yang mengalami penderitaan. Justru dia banyak mengalami penderitaan. Ia dikejar oleh Raja Saul, hidup dalam pengasingan dan menghadapi banyak peperangan dalam hidupnya. Namun dalam kondisi gelap itu, ia tidak pernah kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena ada Allah yang menyertai. Ada Allah yang berjalan bersama dia, saudara. Ada penyertaan dengan Tuhan yang sempurna. Saudara, Mazmur 234, saudara. Tuhan tidak menjanjikan bahwa orang percaya akan terhindar dari bahaya. Itu gak pernah jadi loh, saudara. Yang Tuhan janjikan adalah kehadirannya di tengah-tengah kita sedang mengalami bahaya, saudara. Itu Tuhan janjikan. Ada penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat tentang Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Justru dalam ketika tengah bahaya, Tuhan ada, Tuhan hadir bersama mereka. Sadrak, Mesak, Abednego gak pernah terhindar di dapur api. Justru dalam dapur, dia harus masuk dalam dapur api. Ketika dalam dapur api, di situ Tuhan menyertainya. Tuhan ada, Tuhan hadir. Daniel sudah tidak bisa terhindar dari gua singa. Ketika dia dicampak ke gua singa, saudara, ada singa-singa ganas. Tapi justru singa tidak memakan dia. Kenapa? Karena ada Tuhan menyertai dia. Karena itulah Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Bukan karena lembahnya hilang, melainkan karena Tuhan hadir di tengah-tengah lembahnya, saudara. Nah, jika Allah menyertai kita dalam lembah kekelaman, maka ada satu kekuatan yang luar biasa, bahwa kita itu tidak sendiri, saudara. Itu kekuatan yang Tuhan beri. Nah, saudara, dalam budaya Ibrani, gada dan tongkat itu adalah simbol pelindungan dan bimbingan seorang gembala. Jadi Tuhan digambarkan sebagai gembala yang aktif menjaga, bukan sekedar menyaksikan dari jauh. Ya, dia terus aktif menjaga, bahkan enggak tidur, saudara. Ya, para gembala itu menjagai domba-dombanya. Jadi Mazmur 23, saudara, ya, kenapa Daud berkata aku tidak takut bahaya? Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah, saudara kasih Tuhan, gada, saudara, dipakai untuk melindungi domba dari serangan binatang buas. Sedang tongkat digunakan untuk menuntun dan mengarahkan mereka agar tidak tersesat, saudara. Dan saya mau katakan pada setiap kita, berbahagia kita ya sebagai orang yang percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, selama kita hidup dalam dunia, penyertaannya sempurna atas hidup kita, saudara. Saya kasih Tuhan, bulan beberapa waktu yang lalu saya ada ke Jakarta, ya saya bersama Berto, ya ada juga Tamar juga. Ini saudara, kami pergi ke Museum Alkitab, saudara. Nah di situ kami melihat, saudara, ya ada sebuah patung yang dirikan, patung seorang gembala. Nah di tangan ada tongkat, saudara, di satu sisi tangan lagi ada gada, saudara. Ya, nanti ada gambarnya, saudara, ya, gada dan tongkat, saudara. Nah, tongkat itu menuntun, gada itu apa? Untuk mukul musuh. Gada itu, saudara, panjangnya seperti tongkat bisbol gitu, saudara, untuk tapi ada duri-durinya, saudara, itu mukul musuh. Nah, sama si Tuhan, jadi Tuhan tuh tidak hanya melindungi kita dari bahaya di luar, tetapi juga menjaga kita tetap berada di jalan kebenaran.
Dia melindungi kita dan juga tetap menjaga kita. Nah, sekali dua hal ini saudara kita lupakan ketika kita menghadapi masalah atau lembah, kita panik. Ya saudara. Nah, hari ini dalam Mazmur 23 mencatat bahwa Tuhan tuh pelindung, Tuhan tuh melindungi kita menyeluruh baik jasmani maupun rohani saudara. Nah, ketika situasi tak bisa dikendalikan saudara, di saat itulah imanlah yang akan menjadi jangkar kita. Kenapa? Karena janji Tuhan ialah iman kita itu sebagai jangkar saudara. Bapak Ibu mungkin tidak tahu berapa lama kita berada dalam lembah. Ya, kita nggak tahu kita berapa lama dalam lembah, dalam kekelaman saudara. Tapi kita tahu siapa yang berjalan bersama kita itu yang penting. Ya, dan kita tahu bahwa jalan bersama dengan kita itu adalah Tuhan Yesus. Jadi hidup dengan iman bukan berarti bebas dari masalah. Tetapi saudara tetap berdiri teguh meskipun dalam kegelapan. Bahkan seringkali di dalam lembah itu yang kita, ya bahkan seringkali justru dalam lembah itulah kita mengalami Tuhan yang paling nyata saudara. Nah saya mau saksikan sedikit saudara. So di tahun 2025 menjelang akhir tahun saudara. Ya kami mengalami lembah kelaman saudara. Di mana saudara pada saat itu kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Namun saudara di dalam lembah kekelaman itu saudara, ya sebelumnya Tuhanlah ngomong kepada kami di pertengahan tahun. Lalu hamba Tuhan dia berkata pada kami gini, hambaku jangan berdiam diri, jangan klarifikasi. Saya berpikir bahwa ini adalah masa 2 tahun lalu, ternyata bukan saudara. Nah berjalan ketika pesan itu disampaikan saudara, berjalan waktu tiba-tiba muncul satu masalah di mana kami harus berdiam diri, enggak klarifikasi. Puncaknya kami mengalami ya masa yang berat tuh di bulan Desember saudara. Ya Desember itu adalah sukacita Natal. Bagi kami bukan sukacita Natal. Ya sejak manusia kami tidak mengalami sepertinya sukacita Natal saudara. Tapi justru di situ adalah puncak-puncak masalah saudara. Di hari Sabtu saudara masa itu meledak terjadi saudara. Sehingga saya tidur tuh cuma 1 jam lebih 2 jam. Minggunya harus ibadah lagi MPI saudara. Hari Minggunya kami ngarayakan perayaan Natal di MPI Kota saudara. Di mana saya harus sampaikan firman Tuhan. Nah bagi saya itu gak gampang, sulit bagi saya. Tapi saya tahu bahwa ada Tuhan menyertai. Nah di situ membuat saya itu bisa melakukan ya tugas tanggung jawab pelayanan yang saya sampaikan saudara. Di bulan Desember saudara, ya puncak-puncak kami mengalami masalah. Tuhan bilang diam jangan klarifikasi. Saya bilang oke Tuhan saya lakukan. Kami lakukan sekeluarga saudara. Kami diam, kami gak klarifikasi, kami gak bisa ngomong apa-apa lagi. Namun kami tetap berjalan, menjalankan tugas, tetap melayani Tuhan. Tapi di tengah-tengah pelayanan itu saya melihat kuasa Tuhan turun. Hadirat Tuhan begitu nyata di dalam pelayanan. Dan Tuhan gak tinggalkan kami saudara. Dan apa yang kami waktu sebelum Natal ya saya buat gini, saya bilang ya karena tempat kita kecil saudara, ibadah Natal itu paling bisa didudukin setiap minggu itu paling 130 saudara, udah penuh gitu saudara. 130 sampai ya kalau full pun bisa 150 saudara. Tapi kali itu Natal hari itu di hari Minggu yang datang 369 orang saudara. Itu benar-benar meludak. Dan tuh bukan hanya kehadiran jemaat begitu banyak, tapi Tuhan hadir begitu nyata dalam ibadah. Padahal kami ada dalam satu lembah kekelaman. Yang saya mau kata gini, ya sadari bahwa sekalipun kita dalam lembah kekelaman, jika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu ada hadir di tengah-tengah kami. Nah kami alami, berjalan waktu, apakah selesai Natal selesai? Enggak saudara, belum selesai. Kami proses demi proses dan pada akhirnya saudara, bulan Februari ada bulan sukacita bagi kami. Kami melihat kemenangan yang Tuhan beri bagi kami. Ternyata kami baru mengerti kenapa Tuhan menyuruh kami diam dan jangan klarifikasi saudara. Kami baru mengerti, kami baru tahu saudara. Di situ kami melihat Tuhan itu begitu baik dan luar biasa saudara. Ketika kita mau jalan dan lembah kekelaman saudara. Ya, ketika kita mau berjalan dengan Tuhan. Di lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada beserta kita. Mungkin itu sulit, sukar.
untuk kita lewatin. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia ada bersama dengan kita. Jadi saya mau katakan pada Bapak Saudara, apapun lembah yang Bapak Ibu hadapin hari ini, percayalah engkau tidak sendiri. Ada gembala agung yang memegang tongkatnya, menuntun engkau supaya engkau tidak tersesat. Tujuannya itu menuntun, menghibur dan melindungi kita. Dan juga ada gada saudara di tangan gembala kita yang akan menghancurkan hidup kita, itu musuh kita. Dia yang melindungi kita secara sempurna. Nah, saudara ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada bersama kita bahkan dalam saat-saat paling gelap dalam hidup kita. Berjalan bersama Tuhan berarti kita memiliki penuntun yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Yang setia, saudara. Yang kedua, berjalan dengan Tuhan, saudara, bersama Tuhan kita akan alami damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hamba Tuhan bernama Corrie ten Boom berkata demikian. Jika Anda melihat dunia, Anda akan tertekan. Jika Anda melihat ke dalam diri Anda, maka Anda putus asa. Tetapi jika Anda melihat pada Kristus, Anda akan tenang, saudara. Kasih Tuhan, Corrie ten Boom, saudara, ya, dia bukan hanya nulis ya quotes-nya yang begitu luar biasa, ya seperti penghibur, namun dia mengalami, saudara, hal yang tidak mengenakan di dalamnya. Di saat di penjara di kamp konsentrasi Nazi, saudara, ia hidup dalam kondisi yang sangat gelap dan kejam, saudara. Namun dia bersaksi bahwa damai sejahtera Kristus tetap menjaga hatinya, bahkan ia dan saudarinya masih bisa berdoa dan bersyukur di barak penjara. Nah, jadi damai itu bukan karena keadaan berubah, tetapi karena Kristus hadir dalam kehidupannya, saudara. Jadi Filipi 4 ayat 7 itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan melihara dan pikiran dalam Kristus. Kata damai sejahtera Allah melampaui segala akal, sebenarnya ada damai yang tidak masuk akal. Ya. Jadi damai yang tidak masuk akal. Hal ini menunjukkan bahwa damai itu tidak bergantung pada situasi di luar. Dunia memberikan damai hanya saat keadaan baik, tetapi Allah Bapa memberikan damai justru saat badai sedang mengamuk, saudara. Itu bedanya. Ya. Nah, ini adalah damai yang tidak pernah bisa dijelaskan secara logika, tetapi bisa dirasakan secara nyata oleh jiwa kita yang mau berserah kepada Tuhan. Saya mau katakan apapun yang kau hadapin, saudara, kita mau belajar berserah pada Tuhan, saudara. Jadi ketika kita berserah pada Tuhan, apapun masalahmu, saudara, enggak logika, enggak masuk akal. Tapi justru di saat seperti itulah Bapa di surga, Yesus Kristus berikan damai bagi setiap kita, saudara. Bahkan dikatakan bahwa damai sejahtera akan memelihara. Kata memelihara itu artinya garrison, saudara. Dalam bahasa asli Yunani katanya memelihara itu digunakan adalah preoresi, sebuah istilah militer yang berarti menjaga dengan pasukan atau membentengi, saudara. Nah, Paulus sudah menggambarkan damai sejahtera seperti pasukan tentara yang berjaga di depan gerbang kota, saudara. Diberikan gambaran. Jadi ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, maka damainya akan berdiri sebagai penjaga di depan pintu hati dan pikiran kita. Ya, akan menghalau setiap pikiran buruk atau keputus asa yang coba masuk, saudara. Nah, damai itu akan menjadi benteng yang membuat kita tetap tenang meskipun dunia sekitar kita sedang kacau. Di saat-saat kami mengalami di akhir tahun, saudara, ada pikiran-pikiran buruk, saudara, yang masuk dalam pikiran kami. Namun ketika ada damai itu membentengi kami. Ya, mulai pikiran kita muncul bahwa semua itu akan berubah, semua itu akan pulih, saudara. Kami mulai memperkatakan, kami mulai mendoakan, saudara. Kenapa? Kesama manusia itu gak mungkin, saudara, untuk kami itu bisa mengatasi pakai kekuatan. Tapi ketika ada damai sejahtera, kami bisa tenang. Di situ Tuhan memberikan satu pemikiran
ya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau untuk kami lakukan dan kami doakan, saudara. Jadi ketika kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka damai itu akan berdiri sebagai penjaga dalam pintu hati dan pikiran kita, saudara. Mengapa hati dan pikiran, saudara? Alkitab sangat menekankan penjagaan hati dan pikiran karena dari sanalah akan terpancar kehidupan. Ya, dan Amsal 4 ayat 23. So, pikirlah tempat pertempuran utama lawan iblis dan kecemasan, saudara. Ya seringkali kita kena masalah, ada apa-apa, saudara? Pikiran kita menjadi peperangan, menjadi kecemasan bagi hidup kita. Jika pikiran kita tidak jaga, tindakan kita akan mengikuti kekacauan tersebut, saudara. Ya, waktu kita kena masalah, pikiran kita bisa bermain. Kedangan kita akan muncul, tindakan kita akan bisa salah, saudara. Tapi ketika kita mengizinkan ya damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kita, maka saudara, damai sejahtera itu penjaga bagi hati dan pikiran kita. Jadi ketika damai sejahtera Kristus memerintah hidup kita, maka pikiran kita akan menjadi jernih dan hati kita menjadi kokoh. Iya ya, salah kalau aku lakukan ini. Iya kalau aku katakan ini. Iya ini kalau keputusan ini salah gitu. Akhirnya kita jadi kokoh keputusan kita, saudara. Jadi damai sejahtera hanya ada dalam Kristus Yesus, saudara. Jadi damai sejahtera ini adalah syarat mutlak, saudara. Kalau kita ingin mengalami yang namanya, saudara, ya pemeliharaan daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah ini hanya bisa kita akses, saudara, melalui hubungan yang intim dengan Sang Raja Damai, itu Pak Yesus Kristus. Kita nggak bisa, aku berkata, aku mau damai, nggak bisa, saudara. Jadi damai sejahtera itu hanya kita peroleh ketika kita membangun keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Saya tahun 2026, saudara, ya, ada tahun di mana penuh dengan distraksi, saudara, dan tekanan mental. Kita mungkin sangat membutuhkan pasukan penjaga itu, saudara, yaitu damai sejahtera. Siapa sangka, saudara, ya, di tahun 2020 di awal, khususnya saudara yang suka main saham, saudara, bahwa di tahun 2026 ya semua saham itu bisa terjun bebas, saudara, dan menjadi merah, saudara kasih Tuhan. Jika dalam satu hari orang mengalami kehilangan duit ratusan triliun, saudara, bukan sedikit, ya. Dan beberapa waktu yang lalu, saudara, ada obrolan di meja makan dengan seorang pemimpin yang bekerja di sebuah bank pemerintah. Dia berkata, saudara, hari-hari ini, saudara, dia dikatakan gini, kita tidak bisa pakai lagi ilmu ekonomi untuk jadikan tuntunan atau guidance, saudara, untuk bisnis. Untuk satu putusan gimana harus kita lakukan. Siapa sangka saya memiliki fundamental yang kuat, dikatakan bisa kena dampak juga. Ada orang begitu banyak terjebak, wah ini fundamentalnya kuat, beli aja, tahu kejebak terjebak bebas, saudara. Ya nggak ada yang bisa sangka, saudara. Karena itu, saudara, di tahun 2026, saudara, kita butuh yang namanya pasukan penjaga. Itu apa? Damai sejahtera ini, saudara. Itu jaga hati dan pikiran kita. Karena itu, saudara, kita tidak bisa menjaga hati kita sendiri dengan kekuatan atau kehendak kita. Kita butuh anugerah Tuhan. Hari ini biarlah saudara ini menjadi pengingat bagi setiap kita, saudara. Bahwa Filipi 2, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, saudara. Damai yang sejati bukan berarti ketiadaan masalah, melainkan kehadiran Tuhan di tengah masalah, saudara. Saya coba pikir, wah aku jaga damai sejahtera, aku akan tidak akan mengalami masalah. Justru kita akan mengalami masalah. Tapi ingat, di tengah masalah Tuhan hadir. Karena itu izinkan damai sejahtera itu membentengin hidup kita hari ini. Sehingga Bapak Ibu tetap bisa berfungsi menjadi berkat bagi orang lain tanpa harus dikuasai oleh rasa takut. Jadi ketika hidup kita ada damai sejahtera, saudara, ternyata itu bukan hanya untuk diri kita saja. Namun hidup kita masih bisa berdampak, berguna bagi banyak orang. Kita bisa berdampak, saudara. Jadi saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Meskipun di tengah badai kehidupan. Nah, ini adalah damai yang tidak dapat diberi oleh dunia, tapi hanya datang dalam hubungan intim dengan Tuhan. Ada satu quote yang luar biasa, damai Allah tidak selalu mengubah situasi kita, tetapi selalu mengubah kondisi hati kita, saudara. Ya, jadi damai dari Allah tidak selalu mengubah situasi. Ya, situasi nggak berubah walaupun kita damai, tapi
penting adalah selalu bisa mengubah kondisi hati kita. Bagaimana respon hati kita terhadap kondisi, situasi yang kita hadapi. Itu penting, saudara. Yang ketiga yang saya sampaikan. Pada saat kita berjalan dengan Tuhan, kita akan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat 1-4 berkata, berfirman Tuhan pada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Lalu pergi Abraham seperti yang difirmankan Tuhan padanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Jadi ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, kita juga akan mengalami pengaruh yang lebih dalam akan siapa Tuhan, saudara. Ya seperti yang dialami Abraham ini. Ketika dia dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahiran mengikut Tuhan ke tempat yang belum dia ketahui. Saya bisa bayangkan saudara, ya, ketika Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari sanak saudara, keluarganya saudara, untuk berjalan dengan Tuhan. Tuhan menjanjikan suatu negeri yang Tuhan mau berikan kepada dia. Namun saudara, dia nggak tahu mulai dari mana, jalan dari mana saudara. Namun Abraham dengan taat mengikutin, ya mengikutin pimpinan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Terus sebab ketika Bapak Saudara, ketika engkau baca tentang perjalanan Abraham, ya, karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, jalan mana harus ditempuh, saudara, maka Abraham selalu berhenti di tempat-tempat tertentu, dia buat mesbah. Dia di mesbah itu dia berjumpa dengan Tuhan, dia minta tuntunan Tuhan, arahan Tuhan untuk apa yang harus dilakukan, hal apa yang diputuskan, saudara. Nah, di situ dia bisa kenal Tuhan, Allah yang menuntun langkah hidup, Allah yang menyediakan segala kebutuhannya. Nah, ketika saudara Abraham berjalan dengan Tuhan, Abraham belajar untuk bisa percaya dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan pengalamannya ini yang membuat imannya saudara kuat, saudara. Memperkuat imannya. Nah, sama si Tuhan, setiap kita juga dipanggil untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di mana kita berjalan untuk percaya kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara. Saya mau katakan pada setiap kita, pada Bapak Saudara, mari kita belajar, saudara, berjalan dengan Tuhan. Sampai hari ini juga saya masih belajar, saudara. Yang penting ketika Tuhan menuntun kita, saudara, kita harus belajar untuk kita peka dan taatin apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu penting, saudara. Kadang, saudara, tuntunan Tuhan tuh, Tuhan ngomong itu nggak enak, saudara, untuk di yang namanya daging kita. Tapi ketika kita mau berjalan bersama Dia, saudara, ya, kita tuh akan ngalami, saudara, kehadiran Tuhan di tengah masa yang sedang kita hadapin. Tadi saya sudah saksikan, sekalipun lembah kekalahan kami alami, kami nggak tahu lagi harus berkata apa dan berbuat apa yang harus kami putuskan. Tapi justru itu kami melihat tuntunan demi tuntunan Tuhan nyata. Kami mengenai pengenalan akan Tuhan yang lebih dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, saudara, minggu dan bulan. Kami melihat bahwa kekuatan manusia kami ketika ada dalam lembah kekalam itu, ya, tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Tapi yang kami lihat ketika kami mulai berserah, di situ Allah mulai bekerja. Damai sejahtera mulai turun menjaga hati dan pikiran kami. Ketika kami mulai melihat berjalan bersama Tuhan, saudara, kami bisa kenal, kami bisa tahu apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan putuskan untuk keluarga kami, untuk kami, saudara. Kami bisa kenal betul kalau kami lakukan, ya, dengan putusan daging manusia kami tahu ini akan datang ke kehancuran. Tapi justru kami mengikuti, kami menuruti apa yang Tuhan mau, justru damai sejahteranya turun. Semua itu bekerja begitu luar biasa, begitu baik, memulihkan secara utuh dalam hal yang pengalaman kami dalam lembah itu, saudara, secara luar biasa, saudara. Kadang-kadang berjalan dengan Tuhan, saudara, tidak mudah. Ada banyak hal, kadang-kadang kehilangan harus terjadi, ya. Bahkan ada beberapa orang harus mengalami yang lain berjalan dengan Tuhan, kehilangan harta. Abraham, saudara, ketika dia berjalan dengan Tuhan, masa timbul dia dengan Lot, saudara.
Abraham harus Abraham beri kesempatan pada Lot, pilihlah kau tempat. Alkitab mencatat Lot beli tempat yang terbaik untuk hasil, ya, untuk hasil pekerjaannya, saudara. Kita tahu, ya, pekerjaan Lot, Abraham sama, memelihara ternak, saudara. Yang dibutuhkan air dan makanan. Di lembah Yordan itu, di lembah Sodom itu, saudara, ada begitu air dan banyak rumputnya. Abraham mengalami kehilangan, saudara. Tapi Tuhan berkata pada Abraham, gak usah takut. Sejauh mata memandang, aku berikan negeri ini kepadamu. Hal yang sama terjadi juga dalam kehidupan kami. Ketika kami mau berjalan dengan Tuhan, kami juga harus mengalami kehilangan. Hal yang harus hilang. Tapi justru kehilangan itulah, ya, kami melihat justru itu mempersiapkan kami untuk satu kebutuhan kami di dalam kekelaman, menjadi satu jawaban bagi kami, saudara. Hilang, saudara, ya. Nah, hari ini kita bisa belajar ada 3 hal bagaimana caranya berjalan bersama Tuhan. Saudara, berjalan bersama Tuhan berarti hidup dalam kehendak-Nya dan berusaha untuk menjaga hubungan dekat dengannya setiap hari. Ya, sekali lagi, berjalan bersama Tuhan berarti hidup dalam kehendak-Nya dan berusaha untuk menjaga hubungan dekat dengannya setiap hari, saudara. Nah, berjalan dengan hal yang pertama, ya, bagaimana caranya? Doa. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. So, ini hal yang klasik yang gampang kita lakukan, saudara. Ya, yang gampang kita lakukan. Kenapa? Karena ini akan membantu kita menjaga hubungan intim, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan, dan juga kita bisa memahami kehendak-Nya, saudara. Waktu kita berdoa, saudara. Bukan saat kita dengan tenang-tenang saja, saudara. Yang kedua, bagaimana cara berjalan dengan Tuhan? Belajar taat dan lakukan firman Tuhan. Nah, berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan seperti yang terdapat dalam kitab suci. Alkitab menulis, ini termasuk apa? Mencintai sesama, bersikap adil, menjaga hati nurani yang murni. Ya, baik itu pikiran, perasaan dan kehendak kita, saudara. Kita jaga pikiran, perasaan kita, saudara. Yang ketiga, saudara, ya, bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan? Percaya dan bergantung pada Tuhan, saudara. Selalu percaya dan bergantung pada Tuhan dalam setiap situasi, baik dalam suka maupun duka. Ya, hal yang ketiga, saudara. Jadi belajar bergantung pada Tuhan dalam situasi suka maupun duka. Kadang-kadang, saudara, dalam suka kita tuh lupa bergantung pada Tuhan. Ya, dalam duka pun kita tidak bisa melalai, saudara. Tapi kita mau belajar. Jadi percayalah bahwa Tuhan tuh memiliki rencana terbaik untuk hidup kita. Dia selalu akan menyertai kita, saudara. Kalau kita bergantung. Gak ada satu rancangan yang buruk, rancangan mencelakai itu gak ada, saudara. Bahkan dia merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Nah, jadi berjalan dengan Tuhan itu adalah sebuah perjalanan penuh dengan berkat, saudara. Bukan penuh kecelakaan. Ya, Tuhan mau kita untuk berjalan bersama setiap hari itu artinya mengadakan kekuatannya dan hidup dalam kedamaian yang dia berikan, bukan kedamaian yang kita dapatkan dari dunia ini, saudara. Jadi semua katakan mari kita berjalan, ya, mari kita melangkah bersama Tuhan dengan iman yang teguh dan percaya bahwa Dia akan bawa kita pada rencananya yang indah, saudara. Rencana manusia kita terbatas karena pandangan kita, pikiran kita semua terbatas, tapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada rancangan kita yang ada di dalam pikiran kita. Amin, saudara. Baik, saya sudah selesai. Biarlah ini jadi berkat bagi setiap kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Tuhan lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman
kasih buat janjimu, Engkau Allah akan berjalan bersama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Engkau gembala kami yang baik. Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang luar biasa, yang terus dengan setia berjanji. Sekalipun kami ada lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dan hadir bersama kami. Tuhan, terima kasih untuk pengalaman selama ini kami boleh berjalan dengan Tuhan. Dan kami mau berkata, lewat pengalaman yang kami lalui, kami mau berkata, Tuhan Engkau ada, Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik pagi ini Tuhan. Kami mau dalam perjamuan kudus, layakkan setiap kami ya Tuhan, untuk kami terima tubuh dan darah-Mu. Ya sungguh ketika kami makan dan minum, itu menjadi berkat bagi tubuh kami ya Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami mujizat oleh perjamuan kudus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapak sangat kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan di dalam. Demikian juga yang mengicawa Bapak sudah bisa angkat cawan dengan tanganmu. Dan makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak sangat kasih Tuhan, bukan cawan ucapan syukur yang kita angkat dengan tangan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari bisa buka kedua tangan, barakan hati bersuka terima berkat dari Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan pulang dan terimalah dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan mana yang ketunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati, percaya dengan saya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.